Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulia. Saya Ayu Purnama. Saya Rizky Saputra. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemerintah dan hubungan sipil militer. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja. Dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah. Adapun organ-organ pemerintahan antara lain yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sarjana Hukum Indonesia, Profesor R. Joko Sutono, sarjana hukum, mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau perkumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sipil. Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul Modern Politika, Konstruktion terbatas dalam tahun 1960 di kemudian bahwa pemerintahan itu dalam arti luas meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan juga bertugas memelihara perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintahan harus memiliki kekuasaan militer, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan keuangan. Yang pertama yaitu karakter pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil tradisional. Bentuk pemerintahan sipil ini terjadi karena tidak adanya perbedaan antara sipil dan militer. Tanpa perbedaan, maka akan timbul konflik yang serius di antara mereka. Dengan demikian, tidak terjadi campur tangan. Yang kedua yaitu pemerintahan sipil liberal. Model pemerintahan liberal didasarkan pada pemisahan pada elit berkenaan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pemegangan jabatan tinggi di dalam pemerintahan. Tapi sejalan model liberal akan tutup kemungkinan militer untuk menekuni arena dan kegiatan politik. Yang ketiga yaitu pemerintahan sipil serapan. Dalam sejarahnya, pemerintahan sipil ini banyak dianut oleh negara-negara barat karena kebanyakan dari mereka berideologi liberal yang memunculkan supremasi sipil atas militer. Yang C yaitu ada hubungan pemerintahan sipil dan militer. Makna hubungan sipil militer di Indonesia lebih mengandung pengertian adanya kerjasama, hubungan kemitraan atau keselarasan antara sipil dan militer. Secara historis, pola hubungan sipil militer Indonesia lebih banyak merupakan suatu pembagian peran antara sipil dan militer yang sangat nyata, terletak pada masalah ancaman yang dilakukan militer untuk mengontrol pemerintahan dan kebebasan individu. Model saluran intervensi yang resmi yaitu yang pertama saluran konstitusi yang resmi, yang kedua kolusi atau kompetensi dengan otoritas sipil, yang ketiga intimidasi terhadap otoritas sipil, yang keempat ancaman non-kooperasi dengan atau keharusan terhadap otoritas sipil, yang terakhir yaitu ada penggunaan kekerasan pada otoritas sipil. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong interpa militer. Yang pertama, faktor interpa dijelaskan dalam perilaku militer dalam bentuk yang pertama, interpa kalangan perwira karena dilandasi oleh motivasi untuk membela atau mengajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusi. Yang kedua, didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. Selanjutnya, kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil. Yang keempat, sebagai ambisi pribadi perwira-perwira yang harus berwibawa dan kuasa. Selanjutnya yang ke B, itu faktor eksternal dapat intervensi militer dijelaskan.
Yang pertama, sebagai akibat dan struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. Yang kedua, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah. Yang ketiga, kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi ekonomi. Yang keempat, terjadinya disintegrasi nasional. Selanjutnya, hubungan pemerintahan sipil dan militer di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita mesti bangga dengan TNI karena apa? Ternyata Indonesia memperoleh peringkat yang luar biasa dalam bidang kemiliteran. Jadi sebenarnya tidak beralasan kalau kita meremehkan tentara nasional kita. Pada masa itu terjadi kompetisi politik antara militer dan Partai Komunis Indonesia yang kadang kala bersifat keras. Komunis yang dalam hal ini kemerdekaan adalah dalam naungan demokrasi, terpimpin pada Presiden Soekarno bersaing ketat dengan golongan elit militer, dan puncaknya adalah terjadi pemberontakan G30 SPKI. Sampai munculnya Supermas pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno dengan ikhlas memberi Jenderal Soeharto wewenang yang diperlu untuk memulihkan keamanan. Demikian yang materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kami dari kelompok 11 mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.